Halo pemirsa, senang rasanya program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan juga terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Poppy Zedra, inilah Hot Ekonomi. Ya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua tahun 2021 ini akan semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi diproyeksi tumbuh sekitar 7 hingga 8%. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini akan menembus angka 7 hingga 8%. Ketua KPCPEN sekaligus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan keyakinan itu didasarkan sejumlah indikator ekonomi yang sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Perbaikan itu antara lain dari Purchasing Manager Index Indonesia yang disebut tertinggi sepanjang sejarah, yaitu di level 55,3. Sementara itu penjualan kendaraan bermotor juga melonjak signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu, dan indeks keyakinan konsumen serta pertumbuhan belanja nasional juga mengalami kemajuan positif. Kita melihat bahwa proyeksi pertumbuhan tetap diperkirakan antara 6,7 sampai dengan antara 7,5, dan pemerintah meyakini bahwa di kuartal kedua ini kita mampu pada range 7 sampai 8%. Kita lihat dari PMI market kita sudah mencapai yang tertinggi 55,3. Kenaikan kendaraan bermotor, penjualan mobil sebesar 228% kenaikan year on year, sedangkan motor 227 secara year on year. Kemudian penjualan retail juga sudah naik di 9,8% year on year. Kemudian indeks keyakinan konsumen sudah di atas 100%. Kemudian kita lihat juga pertumbuhan belanja nasional per akhir April kemarin juga sudah terjadi kenaikan sebesar 60,43%. Erlangga juga mengungkapkan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional juga berjalan dengan baik. Sampai saat ini sudah terrealisasi serapannya sebesar 29,9% dari pagu anggaran atau mengalami kenaikan sebesar 86,7 triliun rupiah dari kuartal pertama. Ya, untuk membahas sejauh mana sinyal dari ekonomi ini bisa tumbuh 8% di kuartal kedua, kami sudah bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, kemudian hadir juga Wakil Ketua Umum Kadin yang juga sekaligus Ketua Apindo Sani Iskandar, dan juga ada Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal. Saya sapa dulu narasumber saya, ada Pak Iskandar, Pak Faisal dan juga Pak Sani, apa kabar? Salam sehat selalu. Salam sehat, selamat sore Mbak Poppy. Selamat sore Bapak-Bapak. Baik, kita bicara yang optimis nih, sinyal ekonomi tumbuh 8%, walaupun banyak juga beberapa kalangan yang tidak cukup optimis soal hal ini. Tapi kalau kita lihat datanya kuartal 1 2021, ini masih terkontraksi, hanya angkanya memang lebih kecil kontraksinya, artinya memang sudah ada sinyalemen pertumbuhan ekonomi. Tapi saya ke Pak Iskandar, indikasi-indikasi apa yang akhirnya bisa membuat kita percaya dan optimis bahwa sinyalemen ekonomi ini memang sudah tumbuh meningkat di kuartal 1 2021 ini dan akan terus tumbuh di kuartal 2? Beberapa indikator yang bisa kita lihat, Mbak Poppy, itu pertama seperti dikemukakan oleh Pak Menko sebelumnya, itu dari PMI Indeks Market kita itu sudah mencapai 55,3. Kemudian berkat pembebasan PPNBM, itu kendaraan bermotor itu tumbuh 227,5% untuk kendaraan bermotor roda 4. Kemudian bukan hanya di situ saja Mbak Poppy, bahkan hari ini keluar indeks keyakinan konsumen naik lagi di bulan Mei dari 101,5 di April menjadi 104,4. Kemudian kalau kita lihat konsumsi listrik Mbak Poppy dari Maret ke April itu naik 9%, tadinya April hanya 7,6 menjadi 9%. Kemudian di era COVID, Mbak Poppy, orang kan selalu menggunakan yang namanya e-commerce banyak, ya.
Dari data yang kami kumpulkan dari 2 bank terbesar yang memberikan share lebih dari 70% terhadap e-commerce di Indonesia, itu sampai dengan akhir Mei itu telah tumbuh 63% year on year. Nah, kemudian yang lebih meyakinkan lagi dari data indikator terbaru adalah uang beredar. Uang beredarnya kita nggak ngelihat M2 karena kalau M2 nanti bisa misleading karena uang kuasi, yaitu deposito. Kalau kita lihat dari uang kartal, Mbak Popi, kita bandingkan dengan Lebaran tahun lalu, ini sekarang kita uang kartal kita udah tumbuh 15,32% dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 11,34%. Sedangkan uang primer yang tahun lalu itu negatif 8,06, ini di menjelang Lebaran sudah tumbuh 18,26%. Kemudian uang elektronik juga seperti itu, Mbak Popi, 29% pertumbuhannya di bulan April. Demikian juga penggunaan transaksi ATM itu meningkat 27,6% di April. Nah, dengan melihat pola seperti itu, Mbak Popi, ini hampir sama dengan pola di 2018 dengan 2019, di mana pada tahun 2018 dan 2019 itu pola musimannya triwulan 2 itu 4,2% lebih tinggi dari triwulan 1. Ya, dengan mengambil pedoman dengan melihat pola musimannya triwulan 2 lebih tinggi dari triwulan 1 4,2 berdasarkan data yang saya kembangkan tadi, maka dengan melihat pertumbuhan triwulan 1 kita yang kemarin sebesar harga konstan PDB-nya 2.683, maka kalau secara real dengan mengadopsi leading indikator tadi, setidaknya kita bisa mendapatkan PDB dengan harga konstan di triwulan kedua itu sebesar 2.800 triliun. Padahal kita tahu, Mbak Popi, triwulan 2 tahun lalu basisnya tuh rendah sekali, yaitu sebesar 2.589 triliun. Nah, dengan membandingkan seperti itu, maka kita memperkirakan pertumbuhan itu bisa mencapai 8%. Jadi ini udah dampak daripada kebijakan itu, kebijakan pemerintah di dalam menstimulasi perekonomian kita, menstimulus perekonomian kita, di mana kita tahu sampai tanggal 4 Juni setidaknya dana PEN itu, Mbak Popi, sudah mencapai 30%, tepatnya 29,9%. Kemudian juga kalau kita lihat APBN itu juga sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan pertumbuhannya, yaitu sudah mencapai di Mei ya, itu mencapai untuk APBD setidaknya sudah 254,4 triliun. Sedangkan belanja pusat di luar utang itu sudah mencapai 529,9 triliun per 4 Juni. Dengan melihat perkembangan terakhir inilah maka kenapa Bapak Menko Perekonomian memperkirakan bahwa pertumbuhan kita bisa mencapai 8% berdasarkan asumsi-asumsi dan data yang saya kemukakan tadi. Baik, menarik sekali. Tapi kita ingin tahu juga dari dunia usaha seperti apa nih. Pak Sani, apa kabar dunia usaha? Apakah memang indikator-indikator tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Is memang terlihat jelas secara prakteknya di dunia usaha dan bisnis? Ya, tadi yang disampaikan Pak Iskandar, saya rasa itu memang dari sisi ukuran-ukuran makro ya, dan ini memang betul ya, ini juga menjadikan salah satu tolok ukur daripada memang pertumbuhan ekonomi kita sudah semakin membaik. Namun memang kita harus melihat juga secara keseluruhan, dan kita nggak bisa cuman kita bicaranya ini kan harus long term gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah di dalam program pemulihan ekonomi nasional pada saat ini, di mana penyerapannya kalau nggak salah masih sekitar 29,9% ya, dari total 699 T, ini yang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk membantu ya perusahaan-perusahaan
yang penyerapan tenaga kerjanya besar, yang orientasinya ekspor, di dalam mereka menghadapi permasalahan terkait dengan masalah kewajiban-kewajibannya, ya, di dalam restrukturisasi hutang dan sebagainya. Ya, ini tentunya harus ada kerjasama dari bank-bank pemerintah, Himbara ya, yang memang sebagian besar yang mereka memang menyokong pendanaan untuk perusahaan-perusahaan yang besar ini. Ini perlu diperhatikan, soalnya kalau perusahaan-perusahaan tersebut collapse ya, ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat besar ya bagi masyarakat khususnya. Saya rasa itu Mbak Popi. Di samping memang ya kita tahu memang yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga sekarang memasuki tahap daripada implementasinya ya, mulai dari PP, Perpres, permennya dan segala macam. Beberapa permen juga masih ditunggu, dan beberapa yang memang sudah keluar pun mungkin ada 1-2 yang juga masih saling tumpang tindih dengan aturan-aturan dari kementerian lembaga yang lain. Ini yang tidak boleh terjadi, karena tujuan daripada Undang-Undang Cipta Kerja didorong oleh Presiden ini adalah untuk menyederhanakan daripada regulasi, ya kan, supaya lebih cepat, lebih transparan, lebih murah, lebih efisien dan sebagainya. Ini yang harus betul-betul diperhatikan Mbak Popi. Oke, Pak Sani, PMI manufaktur kita kan cukup baik begitu ya, terus meningkat begitu, bahkan di Mei ini kan levelnya sudah di 55,3 begitu. Tapi sejauh mana ini tercermin dalam kegiatan produksi kita di dunia usaha? Ya, untuk permintaan daripada pasar sendiri memang ada kecenderungan di satu sisi meningkat. Ya, cuman kita mesti perhatikan juga ini produk-produk seperti apa yang meningkat ini. Ya. Harapan kita bukan yang sifatnya hanya yang untuk kepentingan konsumsi, namun juga untuk kepentingan yang lebih produktif ya, di dalam rangka untuk kita menghasilkan barang dan jasa kita. Ya, ini yang harus diperhatikan supaya memang nanti ada efek multipliernya daripada meningkatnya daripada PMI ini. Kita harapkan ini yang meningkat adalah permintaan khususnya yang berhubungan dengan misalkan bahan baku, bahan pembantu daripada produksi barang-barang kita, sehingga ini juga akan memberikan nilai tambah untuk selanjutnya memberikan dampak juga ya terhadap pemasukan devisa kita, peningkatan pembayaran pajak dan sebagainya. Saya rasa itu Mbak Popi. Baik, saya ke Mas Faisal. Mas Faisal, kalau kita coba breakdown begitu ya dari kuartal 1 2020 atau dari kuartal 2 2020 ke kuartal 2 2021 ini, sebesar apa bahwa sinyalemen ekonomi ini cukup berdampak dengan optimisme kita untuk mencapai target 7 hingga 8% misalnya? Baik, jadi ya kami di Core Indonesia sendiri kan prediksi pertumbuhan ekonomi ini kan sesuatu yang rutin kita lakukan ya Mbak Popi, setiap tahun, setiap 6 bulan, setiap 3 bulan. Nah, kalau kita melihat sebetulnya kita dari tahun lalu kita sudah prediksikan bahwa ekonomi kita akan mulai positif tumbuhnya itu di kuartal kedua. Itu sudah sejak lama kita ada prediksikan. Jadi kita sudah prediksikan sampai kuartal 1 itu masih negatif, walaupun dari kuartal ke kuartal menipis ya. Dan di kuartal kedua itu sudah terjadi pertumbuhan positif dan cukup signifikan sekali dibandingkan dengan, karena di kuartal kedua 2020 kan kita dalam ya minus 5 sekian, 5, sekian. Nah, hanya saja mungkin yang berbeda adalah seberapa besar, seberapa tinggi ekspansinya di kuartal kedua ini. Nah, ini mungkin berbeda. Kalau dari pengamatan kami, dari sejumlah indikator, nah ini cara pandangnya kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi tentunya kita harus membedah dulu struktur kontributor daripada ekonomi kita yang paling besar atau yang paling kecil ya. Kalau dilihat dari pengeluaran kan yang paling besar itu konsumsi rumah tangga, baru investasi, baru kemudian belanja pemerintah dan juga ekspor impor. Nah, yang terbesar itu kalau kita lihat dari konsumsi biasanya dari sekian banyak, kita banyak indikator yang bisa memprediksi dari sisi konsumsi, tapi ini yang utama, yang penting karena ini yang dia
berkontribusi hampir 60% terhadap ekonomi. Nah, konsumsi sendiri salah satu yang penting yang hampir sejalan dengan realisasi daripada pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang dirilis BPS biasanya adalah indeks penjualan real. Jadi kalau kita melihat tidak langsung mulai ke indikator-indikator seperti PMI ya atau yang sifatnya di hulu dulu, tapi kita lihat di konsumsinya dulu. Nah, kalau indeks penjualan real ini kita tahu kemarin ini kan kontraksinya dalam gitu ya. Sampai ke kuartal 1 pun kontraksinya masih double digit ya. Tapi terakhir kan BI memprediksikan di April itu terjadi ekspansi sampai 9,8%. Nah, itu saya pikir besar ya artinya gitu. Nah, tapi lantas apa terjemahannya kalau kita menuju kepada prediksi pertumbuhan ekonomi terutama konsumsi rumah tangga. Nah, ini kita perlu melihat dari tahun sebelumnya. Di kuartal kedua tadi yang ditanyakan oleh Mbak Poppy, di kuartal kedua 2020 indeks penjualan real itu terjadi kontraksi sampai double digit, bahkan dalam 1 bulan ada minus 22% pernah itu ya. Jadi dalam sekali. Nah, sekarang di April, di awal kuartal kedua 2021 ini ekspansi tapi 9,8%. Ya, jadi artinya ini belum kembali ke posisi sebelum pandemi. Jadi baru setengahnya jadi separuhnya daripada drop di 2020. Nah, sehingga kita prediksikan ya ekspansi tapi tidak akan setinggi lebih daripada 5%. Karena kalau lebih dari 5% itu artinya kondisi di kuartal kedua ini lebih baik bukan hanya dibanding 2020, tapi lebih baik dibandingkan 2019 ya pada saat sebelum pandemi. Pada saat belum ada pembatasan sosial, pada saat itu juga sektor pariwisata, transportasi masih bagus kinerjanya. Yang mana kita tahu di kuartal kedua sampai dengan kuartal kedua tahun ini, 2 sektor yang saya sebutkan tadi itulah yang masih terdampak paling dalam. Ya, walaupun banyak sektor-sektor lain yang sudah pulih gitu ya. Jadi kalau dari pandangan kami ini kalau kita berbicara satu persatu indikatornya panjang, tapi kalau dari kesimpulannya yang kalau dari prediksi kami tidak akan lebih dari 5% di kuartal kedua, jadi di kisaran 4-5%. Tapi saya pikir itu sudah cukup bagus, tapi poinnya adalah kita tumbuh ekspansi signifikan tapi memang belum kembali ke posisi pra-pandemi gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Iskandar tadi terkait apa yang dikatakan Pak Sani, pemerintah harus terus memikirkan ini soal tenaga kerja karena memang sinyalemen ini memang tetap harus didukung, ujung-ujungnya juga ke tenaga kerja kita. Kemudian tadi juga soal apa yang diungkapkan oleh KOR Pak Faisal soal ya ekonomi kayaknya belum bisa benar-benar kembali ke posisi sebelum pandemi ini, tapi sudah ada peningkatan di 4-5%. Bagaimana pemerintah menjawab ini? Tadi saya tadi kemukakan berdasarkan data-data yang ada di saya ya, berdasarkan analisis ya. Sebenarnya sederhana aja melihatnya, itu kita dari uang beredar itu bisa kita lihat di situ karena kan ujung-ujungnya ekonomi itu adalah jumlah uang beredar tadi ya. Maka itu kalau bicara konsumsi tadi sebenarnya di triwulan 2 tahun lalu itu kan terjadi kontraksi konsumsi 5,6 ya, minus 5,6. Orang kadang lupa pembaginya itu menjadi kecil seperti itu ya. Ketika pembaginya kecil maka pertumbuhannya tuh jadi besar. Itu orang kadang lupa. Sederhana aja kita. Sekarang aja tadi seperti saya katakan di triwulan 1 kita udah 2.683,1 triliun. Maka tuh kadang ekonomi memang harus melihat angka gitu ya. Kalau memproyeksikan dari model nggak ketangkap dia di situ ya. Kecuali menggunakan Bayesian mungkin ya dengan menggunakan data terbaru. Kalau kita lihat tahun lalu aja cuma 2.589 triwulan 2, maka dengan pola seperti sekarang saya kemukakan tadi, uang kartal meningkat 15% menjelang Lebaran, ya kemudian tahun lalu saja itu kontraksi uang primer, sekarang
itu justru tumbuh 18,26%, ya. Kalau angka-angka seperti itu merupakan keyakinan kenapa Pak Menko mengatakan itu bisa tumbuh antara 7 dan 8, ya, bahkan bisa mencapai 8 seperti saya kemukakan tadi. Nah, itu yang pertama. Memang yang berikutnya tentunya sebenarnya masalahnya bukan triwulan 2. Kalau triwulan 2 sebenarnya tidak begitu susah kita mencapai 7%, ya. Terlepas tadi pandangan Pak Faisal, tapi dari data yang saya punya, ya, dari kan kita memonitor perkembangan real, ya, ini bukan hanya angka-angka makro saja yang kita lihat tadi. Masalahnya adalah memang betul ini kita bagaimana supaya bergerak ini sustain pertumbuhannya, itu menjadi kunci utama, ya. Bagaimana kita supaya sustainable pertumbuhan kita ini. Maka itu salah satunya tadi adalah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana nanti OSS online single submission ini bisa kita fully implemented di Juli nanti. Nanti dengan kemudahan berusaha yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, maka kita harapkan juga investasi tadi meningkat, ya. Itu harapan kita, karena pekerjaan rumah kita ini kita nggak tahu juga, resiko kan masih cukup tinggi dengan varian COVID juga. Maka itu pengendalian COVID itu menjadi penting juga, menjadi necessary condition di dalam melangkah pertumbuhan yang sustain, ya, berkelanjutan ke depannya. Nah, itu yang menjadi PR utama sebenarnya bagi kita, bagaimana tumbuh tinggi ini bisa kita pertahankan. Tentunya basis yang utama adalah investasi, ya. Kita udah mempunyai modal kerja dengan struktural reform, dengan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan melakukan usaha yang lebih simpel, sederhana, misalkan yang resiko rendah cukup mendaftarkan di OSS. Ini merupakan langkah pijakan yang bagus bagi kita untuk melompat tumbuh tinggi, ya. Harapannya dengan demikian setidaknya nanti ICOR kita tentunya menjadi lebih efisien, yang tadinya ekonomi biaya tinggi, maka investasi kita akan menghasilkan output yang lebih besar yang tercermin dari ICOR-nya yang lebih kecil nanti ke depannya. Sehingga ini akan bisa mendorong pertumbuhan kita yang lebih tinggi lagi, ya, ke depannya. Perbaikan struktural yang kita lakukan, kemudian perbaikan logistik cost dengan membangun infrastruktur, itu kita perlukan. Selain tentunya tadi kita tahu bahwa berdasarkan data BPS terbaru, beberapa kebijakan tadi setidaknya bisa mengurangi 10 juta tenaga kerja yang terkena COVID dari 29 ke 19 juta. Itu yang kita lakukan tentunya dalam jangka pendek, tentunya bagaimana mengatasi permasalahan pengangguran ini, ya, penciptaan lapangan kerja. Untuk jangka panjang seperti saya kemukakan tadi, struktural reform. Baik, terkait ini ya, tenaga kerja, kemudian juga apapun ekspansi yang bisa dilakukan oleh para pengusaha di tengah kondisi pandemi ini, Pak Sani, apa yang bisa diberikan mungkin inputnya dari dunia usaha supaya ini didengar oleh pemerintah dan juga stakeholder yang terkait? Pak Sani. Ya, silakan. Sorry. Ya, jadi kalau yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan ini memang merupakan PR, ya, yang memang kita harus selesaikan. Kalau kita perhatikan di dalam 5 program prioritas daripada Presiden, khususnya di periode kedua Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, ini kan nomor 1 memang adalah mengembangkan potensi daripada sumber daya manusia kita. Itu dilakukan melalui dari program-program vokasi dan sebagainya. Nah, tentunya di sini juga harus diimbangi juga bagaimana dengan kolaborasi dengan para pekerja yang sendiri agar lebih kooperatif, ya, di dalam membangun iklim usaha yang lebih kondusif, ya. Jadi kita tahu memang dari turunan daripada Undang-Undang CK, khususnya yang dari sisi klaster ketenagakerjaan sudah keluar beberapa peraturan menterinya. Ya, dan itu memang betul-betul diharapkan implementasinya harus jalan, ya, soalnya kalau tidak, ya ini kita juga buang-buang waktu juga, ya, karena konsep daripada Omnibus Law ini kan sudah
sudah hampir 2 tahun kita canangkan ya. Jadi memang betul-betul sekarang pertaruhannya ini adalah di implementasinya. Dan untuk dalam rangka ini memang ketegasan dari pemerintah ya untuk tidak selalu melakukan kompromi-kompromi ya, ini yang sangat dibutuhkan. Ya, kita perlu tegas dalam arti karena kita juga ingin memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang yang masih menganggur atau setengah menganggur atau yang mungkin masih di sektor informal yang mereka tuh sama sekali di dalam bekerja belum mendapatkan jaminan sosial baik dari sisi ketenagakerjaan maupun kesehatan. Jadi saya rasa itu Mbak Popi, karena banyak yang biasanya melakukan aksi-aksi unjuk rasa dan sebagainya, justru sebetulnya mereka yang sudah bekerja, khususnya di pabrik yang sudah mendapatkan proteksi jaminan sosial. Ya. Harusnya mereka juga bisa memahami dari sisi kepentingan untuk lapangan kerja kepada masyarakat yang secara lebih luas. Saya rasa itu. Baik. Oke, sebelum kita jeda, saya ingin tanggapan dari Pak Iskandar tentang apa yang diungkapkan oleh dunia usaha. Silakan Pak Is. Betul, memang tantangan utama di dalam menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah diimplementasinya. Oleh karena itu, kalau kita konsisten menerapkan dengan online single submission, salah satu cara untuk memperpendek birokrasi adalah menggunakan IT kan. Ya. OSS itu adalah caranya kayak gitu ya. Jadi OSS itu seharusnya tidak ada intervensi manusia di situ. Maka itu kalau tidak ada intervensi manusia di sistemnya, maka seharusnya proses daripada perizinan itu akan berjalan cepat. Nah, ini akan dikawal terus oleh pemerintah. Maka itu kenapa Presiden membentuk yang namanya Satgas Investasi. Kemudian ada satu lagi Satgas Sosialisasi ya, yang diketuai oleh Wamenlu. Kemudian yang Satgas Investasi kan diketuai Ketua BKPM. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah nanti untuk mengatasi hambatan-hambatan yang kemungkinan bisa terjadi. Itu kan mengikuti dari OSS tadi. Begitu Mbak Popi. Baik, oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena Pak Sani harus berpisah dari kita. Nanti kita akan lanjutkan bersama Pak Iskandar dan juga Pak Faisal. Pak Sani, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam diskusi pada malam hari ini. Nanti kita akan jeda dulu pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.